Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun saudara berada dalam program Bible and Coffee. Melalui program ini saya rindu mengajak setiap umat Tuhan, ayo tertanam dalam firman Tuhan. Karena jelas Alkitab katakan, carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Firman Tuhan menuntun kita dalam kebenaran. Firman Tuhan mengarahkan kita dalam jalan-jalan Tuhan yang sempurna. Sehingga akhirnya Alkitab katakan kita tidak melenceng menyimpang ke kanan, tidak melenceng menyimpang ke kiri. Maka apapun juga yang kita kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Dan akan ada keberuntungan yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. Karena itu melalui program Bible and Coffee ini, ayo renungkan firman setiap hari. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat kasih karunia Tuhan. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur sebab pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami percaya karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Bapa, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, pemazmur pernah mengatakan seperti ini dalam Mazmur 31 ayat 14 dan ayatnya yang ke-15. Sebab aku mendengar banyak orang berbisik-bisik, ada kegentaran dari segala pihak. Mereka bersama-sama bermufakat mencelakakan aku. Lihat saudara, dalam hidup kita seringkali ada rencana-rencana jahat manusia yang untuk menghancurkan hidup kita, untuk merugikan hidup kita, untuk memfitnah hidup kita. Pemazmur katakan selanjutnya, mereka bermaksud mencabut nyawaku. Tapi apa respon pemazmur? Respon pemazmur katakan seperti apa? Apakah dia bilang, aku akan membalaskannya, aku akan melakukan hal yang sama? No. Pemazmur justru mengatakan di ayat 15, tetapi aku, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata, Engkaulah Allahku. Pemazmur mengajarkan kepada setiap kita, apapun yang terjadi di luar kendali kita, itu tetap ada dalam rencana Tuhan yang sempurna. Manusia bisa saja mereka-rekakan yang jahat. Manusia bisa saja mencoba mengambil keuntungan dalam kehidupan kita. Manusia bisa saja merancangkan sesuatu yang tidak kita inginkan terjadi dalam hidup kita. Tetapi tugas dan tanggung jawab kita adalah tetap percaya kepada Allah yang sanggup merubah segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Itu yang Yusuf pegang dalam hidupnya. Yusuf belum mengerti kenapa ini ada saudara-saudaranya yang jahat sekali, merancangkan yang jahat, tidak mau melihat orang lain dirinya ini mengalami keberhasilan. Kan ini yang terjadi dalam dunia kita saat ini. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Sehingga akhirnya kalau ada yang maju sedikit dijegal, kalau ada yang naik sedikit diturunkan, dihancurkan. Tapi kita tetap percaya sebagai anak-anak Tuhan yang ditempatkan di muka bumi yang semakin hari semakin jahat ini. Kita tidak mau menjadi sama dengan orang-orang dunia yang menghalalkan segala cara menjegal orang-orang yang mau naik. Kita adalah orang-orang yang percaya apapun yang terjadi dalam hidup saya, Tuhan ambil bagian untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup saya. Tugas saya adalah percaya kepada Allah. Tugas saya adalah taat. Tugas saya adalah tetap setia mengiring Tuhan. Itu yang pemazmur katakan. Pemazmur udah mendengar banyak orang berbisik-bisik, mereka merencanakan yang jahat, mencelakakan aku. Pemazmur bilang bermaksud mencabut nyawaku. Tetapi aku, ini sebuah statement, ini sebuah keputusan yang pemazmur buat. Tetapi aku ya Tuhan, kepadamu aku percaya ya Tuhan. Aku berkata Engkaulah Allahku. Pemazmur menyerahkan pergumulan ini kepada Tuhan karena dia percaya Tuhannya adalah Tuhan yang hidup. Hal ini pun harus kita pegang. Selama kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, maka gak usah balas yang jahat dengan yang jahat. Selama kita pegang firman Tuhan, maka kita tahu Tuhan pakai segala sesuatu yang jahat yang bisa terjadi dalam hidup saya untuk mempromosikan hidup saya, untuk mengangkat derajat hidup saya, untuk membuat hidup saya berhasil. Kenapa? Karena dia Tuhan yang sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Amin. Yes. Tapi tugas kita percaya. Percaya bahwa Tuhan berdaulat atas hidup saya. Tuhan pegang kendali atas hidup saya. Saya aman dalam tangan Tuhan.
Makanya pemazmur juga katakan dalam Mazmur 91 ayat 7 dan ayat 9. Kita tahu bersama perikop ini tentang berkata aman dalam lindungan Tuhan. Haleluya. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, 10.000 rebah di sisi kananmu, itu tidak akan menimpamu. Loh kok bisa? Karena Tuhan jadi perisai. Tuhan jadi perlindungan kita. Sebab engkau hanya menontonnya. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Kenapa? Ayat 9, perhatikan, ini kuncinya. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi telah kau buat menjadi tempat perteduhanmu. Apa yang menjadi tempat perlindungan kita hari-hari ini? Apakah kedudukanmu, kekayaanmu, jabatanmu menjadi tempat perlindunganmu saat ini? Itu semua bisa sirna, bos. Ada waktunya, itu semua akan habis. Akan ada waktunya. Tapi tempat perlindungan yang tidak akan pernah habis dalam hidup kita, tempat perteduhan yang tidak akan pernah sirna dalam hidup kita, adalah Tuhan yang sampai selama-lamanya menjadi tempat perlindungan saya, menjadi tempat perteduhan saya. Itu sebabnya kita gak gentar ngadepin masalah. Kita gak takut menghadapi orang yang katanya punya backingan yang kuat, yang berusaha menghancurkan, menjejakkan, mengambil keuntungan dari hidup saya dengan melakukan segala sesuatunya dengan tidak adil. Kita tetap tidak balas. Kenapa? Karena kita tahu yang menjadi pembela adalah Tuhan. Kalau Tuhan jadi pembela hidup kita, wow, tidak akan ada yang bisa menghalang-halangi dia. Amin. Tapi bagian kita harus percaya dulu. Itu yang dikatakan pemazmur tadi di ayat 15, Mazmur 31. Kepadamu ya Tuhan, aku percaya. Aku percaya karena aku tahu apapun yang dibuat manusia di belakangku akan kau singkapkan. Apapun yang berusaha membuat aku rugi akan Tuhan singkapkan. Karena aku tahu kepercayaan kepada Tuhan tidak akan ada yang sia-sia. Karena aku bergantung kepada Tuhan. Orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Itu firman Tuhan, saudara. Pegang hal itu. Maka tidak peduli apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan pakai untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Stop membalas yang jahat dengan yang jahat. Karena kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang jahat. Kita dipanggil bukan untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Karena itu yang dikatakan pemazmur. Sekalipun ada orang-orang yang berusaha merancangkan yang jahat dalam hidup saya, berusaha menjatuhkan hidup saya tetap percaya kepada Tuhan. Karena saya tahu Tuhan menjadi pembela saya. Karena saya tahu Tuhan yang menjadi tempat perlindungan dan tempat perteduhan saya. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, sampai hari ini kami tahu yang membuat kami tinggal dengan tenang adalah ketika kami dekat dengan Tuhan. Kami aman dalam tangan Tuhan yang kuat. Kami tenang dalam perlindungan Tuhan yang ajaib. Apa yang hari ini kami dengarkan dalam kebenaran firman, bahwa kami masih tinggal di dunia ini. Kami tahu masih ada hal-hal yang bisa saja terjadi menimpa hidup kami. Tapi selama kami dalam perlindungan Tuhan, selama kami ada dalam tempat perteduhan kami kepada Tuhan, kami percaya hidup kami aman. Dan hidup kami akan tetap terus dalam pembelaan Tuhan. Hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun setiap kami mengambil bagian untuk merenungkan firman Tuhan saat ini. Biarlah kami tetap terus percaya. Biarlah Tuhan sendiri yang berperkara dalam hidup kami. Karena kami berserah, kami tahu hidup kami Tuhan yang bela. Kami tahu hidup kami Tuhan yang tolong. Kami tahu hidup kami aman di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.